Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Aulia Putri dengan NIM 2200301002 dari kelas 2C1. Perkenalkan, nama saya Rosika Mardova dengan NIM 2200301005 dari kelas 2C1. Perkenalkan, nama saya Luna Sulistyo dengan NIM 2200301007 kelas 2C1. Di sini saya akan mereview jurnal manajemen keuangan dengan judul Pengaruh Rasio Keuangan Perusahaan, Price Earning Ratio terhadap return saham dan earning per share sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Judul penelitian yaitu Penelitian Keuangan dan Akuntansi tahun 2018, penulis Eka Pratiwi Septania Parapat, Azhar Maksum, Zainul Bahri Torong. Latar belakang masalah rasio keuangan merupakan salah satu alternatif untuk mengetahui apakah informasi keuangan yang dihasilkan dapat berguna untuk memprediksi harga atau return saham di pasar modal, yaitu including kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Set utama keuangan, laporan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas belum mampu memberikan hasil maksimal kepada pengguna sebelum pengguna menganalisis laporan keuangan lebih lanjut dalam bentuk analisis rasio keuangan. Penman 1991 dalam Tua Sikal 2000. Lebih lanjut, Horingan 1965 menyatakan bahwa rasio keuangan berguna untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. Dengan rasio keuangan, ini memungkinkan investor untuk menilai kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan saat ini dan sebelumnya, dan sebagai panduan bagi investor untuk menilai kinerja masa lalu dan masa depan permasalahan. Adakah pengaruh finansial ratio perusahaan, price earning ratio, terhadap return saham dan earning per share? Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh perusahaan finansial ratio dan price earning ratio sebagai simultan dan parsial terhadap return saham dengan earning per share sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BIE atau Bursa Efek Indonesia. Tinjauan pustaka dan hipotesis. Yang pertama ada pengembalian stok, yaitu perhitungan pengembalian saham terdiri dari capital gain atau dividen. Capital gain adalah selisih profit yang dialami oleh shareholder karena harga saham relatif lebih tinggi atau lebih rendah dari harga saham periode sebelumnya. Sedangkan dividen merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibagikan pada periode tertentu sesuai dengan keputusan manajemen. Dividen atau imbal hasil bisa nol dan positif. Kemudian ada rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari perbandingan satu pos laporan keuangan dengan item lainnya yang memiliki hubungan signifikan, di mana rasio keuangan ini sangat penting dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan baik bagi pihak eksternal maupun internal. Kemudian ada rasio penghasilan harga atau PER. PER merupakan analisis yang sangat populer di kalangan analisis keuangan karena kemudahannya. Analisis pasar menggunakan rata-rata PER untuk memindai tingkat harga saham secara umum. Menurut Husnan 2005, faktor-faktor yang mempengaruhi PER yaitu dividend payout ratio di mana jika faktor outer dianggap konsisten, maka peningkatan payout ratio akan meningkat PER. Kemudian ada kerangka konseptual. Berdasarkan permasalahan penelitian dan landasan teori, kerangka konseptual para peneliti dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dengan demikian, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu rasio keuangan perusahaan atau leverage, likuiditas, probabilitas, dan PER secara bersamaan dan sebagian mempengaruhi return saham pada manufaktur Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, earning per share dapat memoderasi hubungan rasio keuangan
terhadap return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antara variabel, memberikan deskripsi statistik, memperkirakan dan memprediksi hasil. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk angka statistik atau kode yang dapat diukur. Data tersebut berupa variabel dan operasionalnya dengan skala ukuran tertentu, misalnya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tempat penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia melalui media internet dengan situs www.idx.co.id. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 sampai 2013 dengan total populasi 195 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik dalam menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah multiple linear regression analysis. Pengujian untuk hipotesis pertama menggunakan metode regresi berganda dan untuk hipotesis kedua menggunakan analisis regresi residual. Persamaannya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar di sini. Dan untuk informasinya yaitu B0 sama dengan konstanta, B1, B2, B3, B4, B5 sama dengan koefisien regresi Y1 sama dengan pengambilan saham. X1 sama dengan pengungkit, X2 sama dengan likuiditas, X3 probabilitas, X4 rasio penghasilan harga, E sama dengan kesalahan, kemudian ada regresi residual. Hasil penelitian. Hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas menunjukkan bahwa melalui uji statistik terbukti bahwa data residual didistribusikan secara normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala variabel independen multikolonitas between dalam model regresi. Sedangkan uji heteros menunjukkan bahwa uji heteros tidak terjadi dalam model regresi. Hasil uji autokorelasi juga menunjukkan bahwa autokorelasi tidak terjadi. Hasil uji autokorelasi juga menunjukkan bahwa autokorelasi tidak terjadi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik T. Berikut merupakan tabel uji signifikan simultan atau uji statistika F. Dari hasil uji statistika F diketahui bahwa nilai F adalah 3,049 jika dibandingkan dengan nilai F table dengan jumlah pengamatan N42 dan jumlah variabel K4. Nilai DF untuk pembilang NI 3 dan nilai DF untuk penyebut N2 38. Dapat diperoleh nilai F table sebesar 2,85. Dapat disimpulkan bahwa leverage, likuiditas, profitabilitas, rasio penghasilan harga yang terbukti secara bersamaan memiliki efek yang signifikan pada variabel pengembalian saham. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh nilai SG, oleh nilai SIG lebih kecil dari A atau 0,02 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara bersamaan pada variabel dependen dapat diterima. Tabel kedua yaitu uji signifikansi parameter individu atau tes statistik T. Hasil pengujian signifikansi parameter individu atau tes statistik T yaitu 1. Variabel leverage memiliki nilai SIG lebih besar dari A atau 0,588 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel leverage sebagian tidak mempengaruhi variabel stock return. Yang kedua, variabel likuiditas memiliki nilai SIG lebih besar dari A
atau 0,602 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel likuiditas sebagian tidak mempengaruhi variabel stock return. Yang ketiga, variabel profitabilitas memiliki nilai SIK lebih besar dari A atau 0,019 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas sebagian berpengaruh signifikan terhadap variabel return saham. Yang keempat, rasio penghasilan harga variabel atau per SIK lebih kecil dari A atau 0,008 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel price earning ratio atau per sebagian berpengaruh signifikan terhadap variabel stock return. Berdasarkan hasil pengujian dalam tabel 2, persamaan regresi berganda diperoleh sebagai berikut. Y sama dengan 18,880 ditambah 2,445 X1 dikurang 0,823 X2 dikurang 0,158 X3 dikurang 0,189 X4. Tabel 3 yaitu pengujian koefisien penentuan R kuadrat. Hasil uji koefisien Tabel 3 yaitu pengujian koefisien penentuan R kuadrat. Hasil uji koefisien determinasi R kuadrat diketahui bernilai R sebesar 0,428. Hal ini menunjukkan leverage, likuiditas, profitabilitas, price earning ratio sebagai variabel independen memiliki hubungan yang kuat sebesar 42,8% dengan variabel stock return sebagai variabel dependen. Nilai R square yang disesuaikan sebesar 0,153 berarti variabel stock return hanya dapat dijelaskan dengan leverage, liquidity, profitability, price earning ratio sebesar 15%, sedangkan 85% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, variabel rasio keuangan atau leverage, likuiditas, profitabilitas, pricing earning ratio secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel stock return pada manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, variabel leverage dan likuiditas sebagian tidak berpengaruh variabel stock return pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, sedangkan variabel profitabilitas dan price earning ratio sebagian berpengaruh signifikan terhadap retur saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, variabel earning per share atau moderating variable akan mampu memperkuat leverage, liquidity, profitability, price earning ratio dengan stock return di perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Saran, peneliti selanjutnya adalah mempertimbangkan perubahan kebijakan dividen, stock offer, dan stock split. Penelitian selanjutnya adalah menambah masa penelitian. Peneliti selanjutnya dalam rangka memperluas cakupan objek penelitiannya tidak terbatas pada perusahaan yang didaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, peneliti selanjutnya adalah menambahkan variabel finansial rasio lainnya. Kelemahan penelitian berdasarkan hasil uji koefisien determinasi atau R2, nilai R kuadrat yang disesuaikan sebesar 0,153 berarti variabel stock return hanya dapat dijelaskan dengan leverage, likuiditas, profitabilitas, price earning ratio sebesar 15%, sedangkan 80% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain. Hal ini disebabkan oleh pemilihan variabel independen yang kurang akurat. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh rasio keuangan dan price earning ratio perusahaan secara bersamaan dan sebagian terhadap return saham dengan earning per share sebagai variabel moderating di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data dikumpulkan dengan menggunakan data sekunder. Populasinya hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Dana diantaranya digunakan sebagai sampel. Data analisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi residual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rasio keuangan atau leverage, likuiditas, dan probabilitas dan pricing earning ratio secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel stock return. Variabel leverage dan likuiditas sebagian tidak berpengaruh terhadap return saham, dan variabel profitability dan price earning ratio sebagian berpengaruh signifikan terhadap return saham di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel earning per share sebagai variabel monitoring akan mampu memperkuat korelasi leverage, liquidity, dan profitability. Pricing ratio dengan stock return di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kata kunci: leverage, likuiditas, profitabilitas, rasio perolehan harga, pengembalian saham.